Mari kita bersama-sama membuka catatan kisah-kisah Prapaskah pada sore hari ini. Hendak saya ajak kita membaca dari Lukas pasal 22 ayat 7 sampai dengan yang ke-13. Lukas 22 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Berbahagialah kita yang kembali mendengar firman Tuhan dengan bebas, dan terutama yang mengerti dan mentaati pesan-pesan kita. Amin. Dalam sebuah kebaktian minggu, seorang pendeta baru saja mengkhotbahkan topik mengenai bala tentara kerajaan sorga, the army of God. Kemudian selesai kebaktian, ketika jemaat keluar bersalaman dengan Pak Pendeta di pintu, sang pendeta melihat seorang jemaat yang sudah lama tidak pernah datang. Maka dia sambil menyalami, dia menariknya ke pinggir. Lalu dia berkata, "Tumben hari ini kamu datang. Ayo, kapan kamu mau bergabung dengan bala tentara kerajaan sorga?" Lalu jemaat itu menjawab, "Loh, saya sudah ikut bergabung loh, Pak." Pak Pendeta bilang, "Apa yang benar? Kenapa kamu biasanya cuma kelihatan pada waktu Natal dan Paskah aja?" Lalu jemaat itu menjawab dengan berbisik, "Saya tugas di dinas rahasia, Pak. Saya ini secret agent." Jadi karena dia bilang dia itu sering gak muncul, mengapa? Karena dia mesti undercover, mesti menyamar, jadi gak kelihatan. Itu jelas satu anekdot saja, satu cerita yang mau menyadarkan banyak orang yang kebaktian pada waktu Natal dan Paskah doang, tapi mengaku dia secret agent dari the army of God. Saudara, meskipun kita mengharapkan tidak ada warga jemaat yang berstatus agen rahasia seperti kisah anekdotis di atas, namun berbicara mengenai agen rahasia seperti tema khotbah yang saya angkat pada sore hari ini, sebetulnya sudah tidak merupakan rahasia lagi bahwa peran secret agents atau agen-agen rahasia itu sangat dibutuhkan dalam operasional sebuah negara, istimewa dalam keadaan perang. Bila kita membaca kisah-kisah spionase, banyak hal yang mengagumkan di sana. Saya mau share satu kisah yang sangat berkesan kepada saya dari seorang agen Mossad bernama Eli Cohen. Eli Cohen ini orang yang istimewa. Sejak dia masih anak-anak, dia mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Konon dikatakan di dalam riwayatnya, dia sering berdiri di teras atas rumahnya di loteng dan melihat mobil-mobil yang lewat. Sekali lihat, dia bisa hafal nomor-nomor plat mobil yang lewat itu. Jadi dia sungguh jenius luar biasa. Dan kemudian ketika dia dewasa, dia membaktikan dirinya kepada negara Israel. Dia menjadi seorang spion yang luar biasa tangguhnya. Dia menyusup ke Suriah, ke Lebanon. Dia bergaul dengan kaum bangsawan, bahkan dia menyusup masuk ke dalam istana kerajaan
Dia bersahabat dengan penguasa di sana. Dia mengganti namanya menjadi nama seperti orang Lebanon. Dia bergaul begitu rupa sampai dia tidak disangka bahwa dia adalah seorang mata-mata Israel. Kalau dia pulang berlibur, dia sampai lupa nama aslinya. Kalau orang panggil nama dia dengan nama aslinya, dia tidak nengok. Sebab sudah begitu menghayati dia dengan statusnya sebagai agen rahasia. Dia menggunakan nama yang baru. Dia mengirimkan data-data militer lewat barang-barang antik dan furniture itu pekerjaannya waktu dia menyamar. Dia kirim chip-chip itu di dalam furniture ini. Dia bor di bawah kaki meja atau kaki ranjang itu sehingga tidak ada orang yang mengetahui. Ketika perang antara Suria dan Israel terjadi, pasukan kerajaan Suria itu sangat heran sekali. Sebab setiap kali peluru-peluru kendali Israel bisa tepat menghantam gua-gua tempat persembunyian meriam-meriam canggih Suria. Mereka sudah merasa kira-kira ada yang membocorkan rahasia kita. Sebab setiap kali mereka mengubah manuver, selalu saja Israel bisa tahu dan mereka dilumpuhkan. Suatu hari, saking pedenya Eli Cohen ini, dia melakukan sesuatu yang kurang hati-hati. Pemancar radionya itu mengganggu beberapa channel-channel kedutaan besar di sekitar apartemennya. Sehingga kemudian dilacak dari mana signal yang mengacau ini. Dan ketika dia sedang mengirim sandi-sandi ke Israel, dia ditangkap. Jadi raja sangat kecewa sekali dengan kenyataan ini, sebab dia merupakan sahabat dari raja pada waktu itu. Dan dia dijatuhi hukuman mati, digantung di lapangan. Tidak kurang sampai paus dari Vatikan mengajukan gerasi untuk Eli Cohen. Ratu Elizabeth juga mengajukan permohonan gerasi untuk Eli Cohen, tetapi semuanya ditolak dan Eli Cohen digantung di alun-alun kota. Saudara, itu kisah yang sangat mengharukan sekali. Ketika anaknya berusia 12 tahun ditabiskan sebagai anak Taurat atau bar mitzvah, anak itu membacakan tekadnya dan dia berkata, "Aku bangga dengan ayahku dan aku ingin menjadi seperti ayahku." Saudara, itulah kita lihat betapa perlunya, betapa jasa orang-orang yang menjadi secret agent membaktikan diri kepada bangsa dan negara. Apakah pekerjaan kerajaan surga pun membutuhkan secret agents dalam artian yang sebenarnya? Saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab, ternyata tidak sedikit kisah-kisah yang menarik tentang operasi agen-agen rahasia untuk kerajaan surga. Saudara tentu ingat mata-mata yang diutus oleh Musa dan Yosua sebelum mereka menaklukkan Kanaan. Musa mengutus 12 orang, Yosua mengutus 2 orang saja, dan mereka semua menjadi berkat buat bangsa Israel atau bangsa umat pilihan Tuhan. Kita juga membaca ketika Daud mengalami kemelut di dalam kerajaannya. Ketika ada anaknya sendiri yang berontak, maka Daud membutuhkan agen-agen rahasia. Dia mengutus Husai untuk masuk kembali ke Yerusalem, ke tengah-tengah kelompok Absalom. Untuk apa? Untuk mengimbangi Ahitofel. Bahwa Ahitofel itu seorang penasihat yang canggih sekali. Daud tahu kalau Ahitofel tidak diimbangi, maka celaka dia. Dan kita kalau saudara membaca kisah itu dalam kitab 2 Samuel, sangat menggetarkan hati. Bagaimana Husai dapat menaklukkan Ahitofel yang sangat licik itu. Dan oleh karena kiprah Husai ini, maka Daud bisa luput dari serangan gebrakan tentara-tentara Absalom. Dalam kisah-kisah Prapaskah, pernahkah saudara memperhatikan ketika Tuhan Yesus menjelang memasuki Yerusalem
disambut dengan hosana, dengan lambaian daun palem, dan sebagainya itu. Sebelumnya Tuhan mengutus murid-muridnya untuk ke sebuah dusun. Lalu dia berkata, pergilah ke desa itu. Di sana kamu akan menemukan seekor keledai tertambat. Lepaskanlah ikatannya, dan kalau orang bertanya, kenapa kamu lepaskan keledai itu? Katakanlah kepadanya, Tuhan memerlukannya. Dan ketika murid-murid pergi ke dusun tersebut, betul, ada seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang terikat di pagar sebuah rumah. Dan mereka melepaskan tali itu, dan ada orang yang bertanya, mengapa kamu lepaskan? Dan mereka menjawab, ya, Tuhan memerlukannya. Dan pemilik itu mengokekan keledai tersebut di bawah. Dan Tuhan menunggangi keledai tersebut masuk untuk menggenapi nubuat dari kitab Sakaria bahwa dia raja segala raja memasuki kota raja itu sebagai raja yang lemah lembut dan penuh damai sejahtera. Kisah Prapaskah itu dibaca berulang kali. Pernahkah saudara pikir mengapa Tuhan bisa tahu di situ ada keledai yang tertambat di dusun tersebut? Apakah itu karena Tuhan Yesus Maha tahu? Of course Tuhan Yesus Maha tahu. Tetapi apakah dia mengucapkan itu bertolak dari kemahatauannya? Atau ada apa sebetulnya di balik semua peristiwa itu? Di dalam pembacaan bagian yang sedang kita renungkan bersama-sama ini, Tuhan juga menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke kota mempersiapkan perjamuan Paskah bagi kelompok mereka. Murid-murid bertanya, kita mau siapkan di mana? Mereka bukan orang-orang kaya, mereka tidak punya rumah kontrakan di Yerusalem. Di mana mereka akan mengadakan jamuan Paskah? Tuhan berkata, masuklah ke dalam kota. Waktu kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia, dan ke dalam rumah dia masuk, kamu pun masuk, dan temui pemilik rumah, lalu bertanya, Guru bertanya, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar dan yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkan Paskah bagi kita. Saudara, apakah Tuhan memberitahukan kepada murid-murid bahwa mereka akan menemui seorang atau melihat seorang yang menjunjung kendi berisi air? Itu bertolak dari kemahatauan Tuhan atau apa? Saudara-saudara, ketika saya mengangkat tema agen rahasia tanpa nama, saya hendak memperlihatkan kepada saudara bahwa kisah petunjuk Tuhan untuk menemukan dan melepaskan keledai muda tersebut, maupun masuk dalam kota dan melihat seorang menjunjung kendi berisi air, itu bukan karena Tuhan semata, tetapi itu semua adalah sandi, bahasa isyarat dengan para agen rahasia itu. Maksud saya, pada waktu itu kondisi Yerusalem sangat mencekam untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Karena menjelang Paskah itu, para imam dan para pemimpin bangsa Yahudi, mereka sudah bertekad dan berencana untuk membunuh Yesus. Di lain pihak, Tuhan Yesus harus masuk ke Yerusalem. Sebab itu semua sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Dalam rencana dia mendaki Golgota dan mati kayu salib di sana, dia terlebih dahulu harus memasuki Yerusalem sebagai raja, disambut dengan gegap gempita, tapi dia bukan raja seperti di dunia ini dengan pedang dan memimpin peperangan bersenjata. Namun dia adalah raja untuk mengadakan revolusi damai berdasarkan perubahan di dalam hidup manusia menjadi ciptaan baru, lalu kerajaan sorga dihadirkan oleh orang-orang yang hatinya dibaharui oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus harus masuk dengan menunggangi bukan seekor kuda perkasa, tetapi seekor keledai yang begitu kelihatan rendah dan hina, sebagai tanda bahwa dia adalah Raja damai. Bagaimana semua ini bisa masuk dengan mulus? Kalau Tuhan Yesus masuk dengan gegabah, salah waktu, salah timing, dia ditangkap dan dia akan dibunuh. Tapi kematiannya bukan di kayu salib,
Padahal rencana Allah Bapa, dia harus mati kayu salib. Semua timingnya harus tepat. Maka Tuhan Yesus masuk ketika hari raya Paskah itu. Ketika banyak orang di dalam kota tersebut, sehingga para pemimpin bangsa yang berniat jahat hendak mencelakakan Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena begitu banyak rakyat mendukung Yesus. Kalau mereka berani-berani menurunkan tangan jahat kepada Tuhan Yesus, tentu terjadi huru-hara dan demonstrasi besar-besaran membela Tuhan. Wah, semua akan menjadi kafiran. Timing harus tepat. Semua itu sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan ada agen-agen rahasia. Orang-orang yang mendukung Tuhan Yesus, yang mau berperan serta, berpartisipasi, mendukung program-program kerajaan Allah. Orang yang menjunjung kendi berisi air, dalam terjemahan Indonesia itu kurang jelas. Kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Dalam bahasa asli dan terjemahan bahasa Inggris itu jelas. Di sana yang menjunjung kendi berisi air itu bukan seorang wanita, tetapi seorang pria. Kamu akan melihat seorang laki-laki menjunjung kendi di atas kepalanya, kendi berisi air. Itu adalah tanda yang tidak lumrah. Sebab pada zaman itu yang pergi mengambil air adalah kaum wanita. Tapi seorang laki-laki membawa kendi atau buyung berisi air di atas kepalanya, itu adalah tanda yang sangat spesifik sekali. Tapi di tengah khalayak ramai yang sedang hiruk pikuk dengan perayaan Paskah, orang tidak memperhatikan. Namun kode-kode itu merupakan sandi antara Tuhan Yesus dengan mereka yang sudah siap di dalam kota untuk menyiapkan semua kebutuhan Tuhan Yesus. Jadi kita lihat saudara, ternyata bahkan Tuhan Yesus pun didukung oleh sejumlah secret agents. Mengapa detail seperti ini dicatat di dalam Alkitab? Kita percaya bahwa Alkitab adalah wahyu ilahi. Allah lah yang menginspirasikan tulisan Alkitab. Jadi pertanyaan kita, mengapa Allah menginspirasikan catatan-catatan ini secara detail? Tidak dapat kita menafsirkan yang lain kecuali kita dimengertikan bahwa Allah mengungkapkan bahwa pekerjaan kerajaan surga di bumi juga membutuhkan peran serta orang-orang serupa ini yang memberikan dukungan seperti yang kita lihat di dalam kisah-kisah Prapaskah. Saudara-saudara, sampai dengan hari ini pekerjaan Tuhan selalu berkembang karena adanya orang-orang yang bersedia menjadi agen-agen kerajaan surga. Entah secara terbuka atau dalam keadaan tertentu secara undercover. Tidak dilihat, tidak diketahui, tapi mereka mendukung. Ketika Tiongkok ditutup dengan tirai bambu, tanda petik, tidak sembarang segala sesuatu bisa masuk ke sana, terutama yang bersifat agamawi. Namun di sana tetap banyak orang yang membutuhkan firman Tuhan. Tahukah saudara, meskipun Alkitab dirampas, disita, dirusak, dibakar, tetapi Alkitab tidak musnah, tetap ada di daratan Tiongkok. Tahukah saudara mengapa itu bisa terjadi demikian? Itu karena ada orang-orang yang rela membawa Alkitab, bahkan menyelundupkannya. Ada seorang yang memakai nama samaran Brother Andrew. Dia menyelundupkan Alkitab. Dia bersaksi. Berapa kali dia masuk ke sana, kopernya itu bukan cuma pakaian, tetapi banyak Alkitab dalamnya. Pernah suatu ketika dia digeledah. Wah, celaka sekali. Tetapi Tuhan mengadakan mukjizat. Orang yang menggeledah itu tidak melihat koper-koper itu berisi Alkitab. Dibutuhkan agen-agen seperti itu. Catatan Alkitab juga memberikan banyak kisah yang menunjukkan orang-orang yang mendukung pekerjaan kerajaan Tuhan seperti itu.
Bagaimanakah ciri khas agen-agen rahasia untuk kerajaan Allah? Dari kisah ini kita melihat seperti tentunya ciri khas secret agents. Orang-orang seperti itu bersedia untuk tidak dikenal, tidak menonjol, tidak membanggakan diri bahwa mereka itu adalah secret agent. Berbeda sekali dengan reserse-reserse di Indonesia. Ketika saya masih pemuda, zaman saya itu banyak orang menjadi reserse. Reserse itu ya secret agent atau polisi-polisi rahasia. Mereka tidak menggunakan seragam polisi, tapi mereka sebetulnya adalah polisi. Tetapi konyolnya, ketika mereka makan di warung wedangan atau di warung gudeg, mereka itu dengan kaos yang ketat, lalu di belakang pinggangnya itu, di pinggangnya, orang bisa lihat di balik kaos itu ada gagang pistol di sana. Dia mau menunjukkan, jangan main-main loh dengan gue. Gue ini reserse nih, polisi rahasia. Nah, buat apa menjadi agen rahasia kalau menonjolkan diri seperti itu? Ya, karena orang selalu ingin pamer, bangga kalau dirinya berprestasi. Tetapi agen rahasia untuk kerajaan surga adalah orang-orang yang bersedia undercover, tidak dikenal, tidak disanjung. Siapakah itu pemilik keledai yang merelakan keledainya digunakan untuk ditunggangi oleh Tuhan Yesus memasuki Yerusalem pada Minggu Palma? Sampai dengan hari kiamat kita tidak pernah akan tahu siapakah orang itu. Siapakah itu pria yang menjunjung kendi buyung air di atas kepalanya? Dan siapa pemilik rumah yang menyediakan ruang atas? Tidak dituliskan secara eksplisit. Memang bisa ditafsirkan. Ada penafsir-penafsir yang menduga bahwa rumah itu adalah rumah dari keluarga atau orang tua Markus yang kemudian hari menulis Injil Markus, bahwa mereka adalah keluarga yang berada di Yerusalem. Tetapi itu pun tidak dibukakan, digembar-gemborkan secara besar-besaran, karena orang-orang ini bersedia untuk dengan senyap melakukan misi yang sangat mulia. Tidak perlu pujian dari manusia. Yang penting kerajaan sorga dikembang luaskan. Yang penting program kerajaan Allah itu sukses dan berhasil. Mereka bersedia untuk menjadi orang-orang di belakang layar. Gereja seringkali mengalami masalah ketika ada orang-orang yang ambisius, yang ingin namanya dikenal, ingin namanya dipuji. Kalau lupa diterima kasih, lupa namanya dicatat, orang-orang seperti itu tersinggung. Orang-orang seperti itu tidak mengerti misi dari secret agents untuk pekerjaan Tuhan. Yang kedua, ciri khas agen rahasia adalah mereka yang dengan sukacita memberikan sumbangsih sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kita sudah lihat tadi seperti pemilik keledai, mereka memiliki aset tersebut, silakan Tuhan pakai. Pemilik rumah, keluarga yang berada, Tuhan membutuhkan tumpangan, Tuhan membutuhkan tempat merayakan Paskah, yang kemudian hari kita sekarang sudah mendapatkan warisannya, itu perjamuan kudus. Mereka merelakan rumah mereka digunakan. Di Perjanjian Lama, ketika Daud mengungsi, ada orang-orang yang mendukung Daud secara sukarela dengan sukacita. Saya boleh sebutkan misalnya nama seorang yang sudah tua renta. Dia sudah tidak bisa ikut berperang untuk Daud, tapi dia seorang yang kaya raya. Maka ketika Daud mengungsi dikejar oleh anak yang durhaka, yaitu Absalom, orang ini yakni Barzilai namanya. Saudara boleh baca di kitab Samuel yang kedua pasal ke-17. Barzilai dengan spontan mengirimkan tempat tidur, mungkin maksudnya velvet untuk raja, menyediakan logistik makanan untuk keluarga raja, dan pasukan yang mengiring Daud
supaya mereka memperoleh kekuatan yang dibutuhkan. Barzilai memberikannya itu dengan sukarela, dengan spontan. Ketika kemudian Daud kembali ke Yerusalem karena Absalom sudah dikalahkan, Daud hendak mengajak Barzilai untuk ikut dengan dia. Nanti hidup di sekitar Daud, makan semeja dengan Daud, karena Daud hendak memberikan penghargaan itu kepada Barzilai. Tapi Barzilai berkata, tidak usahlah. Aku ini orang yang sudah tua. Sebentar lagi aku akan masuk ke dalam kubur. Aku biar tinggal saja di sini. Aku tidak bisa mengikuti derap langkah raja. Aku sudah tidak kuat lagi. Tapi aku memberikan seorang budakku yang aku sangat percaya. Biarlah dia melayani raja. Saudara lihat, orang-orang seperti ini yang dengan semua kemampuan yang ada memberikan sumbangsih untuk pekerjaan kerajaan Tuhan. Sepanjang sejarah gereja, kalau hari ini kekristenan masih tetap berdiri dan jaya, itu adalah karena ada orang-orang yang memiliki jiwa seperti Barzilai, orang-orang yang memiliki jiwa seperti pemilik rumah besar di Yerusalem yang memberikan ruang atas mereka untuk perjamuan Paskah terakhir bagi Tuhan Yesus. Saudara-saudara, apa kita pun rela memberikan sesuai dengan apa yang kita mampu untuk Tuhan. Ada orang yang sangat cekatan sekali dalam memanage keuangan. Apakah mereka mau menggunakan kemampuan itu juga untuk pekerjaan kerajaan surga? Ada orang yang pandai di bidang musik, tapi tidak banyak yang mempersembahkannya untuk pekerjaan Tuhan. Malah ironisnya, ada orang-orang yang belajar menyanyi di dalam paduan suara gereja. Ketika dia sudah memperoleh semua kiat bagaimana menyanyi dengan baik, dia malah orbitnya di klub malam atau membuat album musik untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu adalah pengakuan mereka dan kesaksian-kesaksian yang sudah tidak bisa disangka lagi. Bukan malah sebaliknya, mempersembahkan yang terbaik untuk pekerjaan kerajaan Tuhan. Yang ketiga, ciri khas agen rahasia untuk kerajaan Tuhan adalah orang-orang yang bersedia menanggung resiko, rela berkorban bila perlu. Saudara bayangkan, ketika suasana justru para penguasa saat itu berniat untuk menyingkirkan Yesus. Kalau orang-orang yang mendukung Tuhan Yesus ini sampai ketahuan oleh para pemimpin bangsa pada waktu itu, apakah mereka tidak akan mengalami malapetaka? Kita tahu itu sangat bahaya sekali, tapi mereka rela. Apakah saudara pernah melihat film Ben-Hur? Satu contoh, Ben-Hur sebetulnya bersahabat dengan seorang perwira Romawi. Tetapi ketika ada konsul yang berkunjung ke kota tempat kediaman Ben-Hur, tanpa sengaja ketika iring-iringan itu lewat di sana, di film tersebut diperlihatkan genteng loteng rumah Ben-Hur itu lepas dan hampir mencederai perwira yang berkunjung di sana. Lalu rumah itu diserbu, digeledah. Ben-Hur ditangkap karena dianggap dia sebetulnya mau mencelakakan perwira Romawi. Lalu keluarganya semua ditangkap, dibuang ke tempat penampungan orang-orang kusta, sampai ibu dan adik dari Ben-Hur kena terjangkit kusta juga. Saya mengungkapkan itu memperlihatkan resiko ketika seseorang dianggap seteru di sebuah kelompok pada zaman itu. Selalu sepanjang sejarah selalu terjadi. Ketika pergolakan G30S yang disebut G30S di Indonesia, banyak orang kalau dituduh saja PKI, wah gawat sekali. Malam hari bisa diciduk, pulang nama, hilang begitu saja. Keluarga-keluarga orang yang dicap sebagai pendukung Partai Komunis Indonesia pada waktu itu mengalami penindasan dan disingkirkan, dikucilkan di masyarakat, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Risiko sangat besar sekali dalam kancah pergolakan politik seperti itu. Namun orang-orang seperti
yang kita sebutkan agen rahasia dalam kisah-kisah Prapaskah ini. Mereka bersedia menanggung risiko, rela berkorban. Mengapa? Bukan karena mereka sebagai orang-orang yang bercita-cita untuk mendapat kedudukan politik ketika nanti Yesus menjadi raja. Bukan sama sekali. Semua itu mereka lakukan karena kasih cinta mereka kepada Sang Junjungan. Banyak orang menentang Yesus, tapi tidak kurang-kurang orang juga yang mencintai Tuhan Yesus, dan mereka rela berkorban buat Tuhan. Rela kehilangan nyawa demi hidup yang kekal. Ini ajaib sekali. Satu paradoks ilahi. Tuhan berkata, barang siapa yang memelihara nyawanya, dia akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa yang rela kehilangan nyawa karena aku dan karena kerajaan surga, orang-orang seperti itu akan memiliki atau memelihara nyawa untuk hidup yang kekal. Apakah maksudnya itu, saudara? Tuhan Yesus hendak memberitahukan kepada kita bahwa cepat atau lambat setiap orang akan meninggal dunia. Untuk siapakah kita hidup? Dan dengan apakah kita mengisi hidup dan kehidupan kita yang sementara di dunia ini? Jika kita hidup hanya untuk diri sendiri, semua untuk kepentingan kita, semuanya untuk diri sendiri, satu waktu kita akan mati. Dan sesudah itu semuanya habis seperti itu. Ya, memang kita masih wariskan untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk generasi penerus kita. Tapi berapa lama? Sudah banyak yang terbukti warisan itu akan juga nanti habis, ludas dalam perputaran waktu dan perputaran sejarah keluarga itu. Namun ada orang-orang yang merelakan hidupnya yang cuma satu kali ini dilakukan, dibaktikan untuk kerajaan Tuhan. Orang-orang ini memang merelakan hidupnya, bahkan ada yang tewas menjadi martir, mati syahid bagi Tuhan. Tapi mereka menghasilkan suatu kehidupan yang berlimpah-limpah dan bernilai kekal. Tuhan Yesus memberitahukan dalam Yohanes pasal 12, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Kalau misalnya kita punya segenggam gandum atau segenggam bulir-bulir jagung, kita masukkan ke dalam toples yang bersih, kita tutup rapat-rapat, kita taruh di langkan di tembok di sana, kita simpan sampai puluhan tahun, sampai 100 tahun, dia tetap awet seperti itu. Betul? Dia akan tetap sama seperti itu. Nanti anak-anak kita akan lihat, oh ini dulu papa punya, dia simpan di suara saya. Masih sama seperti itu. Tapi 10 butir disimpan, 100 tahun dia tetap tinggal 100 butir. 10 butir, betul? Tapi Tuhan Yesus berkata, jika ada 1 butir saja rela jatuh ke tanah, terkubur di sana, lebur, hancur seperti mati, tetapi dari kematian itu keluar hidupnya yang sejati, hidup sebulir gandum atau sebutir jagung. Lalu dia bertunas, dia tumbuh, dan kemudian menghasilkan bulir-bulir gandum atau bonggol-bonggol jagung yang baru. Dari 1 butir biji yang rela mati itu keluar hasil berapa banyak bulir, saudara-saudara? Kalau kita tanam 1 butir jagung, nanti hasilnya berapa banyak jagung? Kalau hasilnya cuma 1 butir jagung juga, bangkrutlah para petani. Dari 1 butir jagung tumbuh 1 tunas jagung, dan di 1 tunas jagung ini keluar banyak bonggol jagung. Dan 1 bonggol jagung isinya begitu banyak bulir-bulir jagung. Demikian juga gandum, demikian juga padi, yang beras yang kita makan. Semua itu dari 1 butir beras
menghasilkan satu tunas padi, menghasilkan begitu banyak mayang-mayang padi, dan menghasilkan beberapa liter beras. Saudara-saudara, hikmat ilahi ini memberikan paradoks yang sangat penting. Jikalau kita menyimpan segala sesuatu hanya diri kita saja, memang kita mendapatkan, tetapi itu hanya untuk hidup yang sepenggal, yang sementara di dunia ini, yang cepat atau lambat akan berakhir dan musnah. Tapi jikalau kita mengabdikan kepada Tuhan, kita rela seperti para agen rahasia kerajaan surga ini, rela berkorban kalau perlu, kita menghasilkan sesuatu yang bernilai kekal. Akan banyak orang mendapatkan manfaatnya. Hari ini, jika kita mendengar Injil dan mendapat keselamatan, itu karena apa? Karena ada orang-orang yang rela memberikan hidupnya, meninggalkan semua cita-cita masa mudanya untuk mengabdikan diri, menempuh jalan salib, menjadi hamba Tuhan seumur hidup. Satu orang menghidupkan begitu banyak orang untuk hidup yang kekal. Kemarin saya mendapat kiriman petikan biografi yang sangat singkat dari Dr. Johannes Berger. Kalau saudara membaca buku-buku teologi dalam bahasa Indonesia atau buku-buku tentang kehidupan spiritual, saudara akan menemukan banyak tulisan Dr. Berger. Dia adalah seorang Belanda yang mencintai Indonesia. Dia meninggalkan tanah airnya. Dia mempunyai pendidikan yang tinggi, tapi dia berbeban untuk Indonesia. Bukan cuma buat gereja, tetapi bahkan untuk bangsa Indonesia. Dia mengusahakan perdamaian antara Belanda dan Indonesia. Sesudah Indonesia merdeka tahun 45, kita tahu dalam sejarah Belanda itu tidak rela melepaskan Indonesia. Maka terjadi clash pada tahun 49. Di dalam kiprah tersebut, Dr. Verkuil ambil bagian. Dia menemui Ratu Wilhelmina di Belanda. Dia juga menemui kelompok revolusi di Indonesia. Dia berusaha mempertemukan kedua negara ini sampai akhirnya Belanda merelakan memberikan Indonesia kemerdekaan. Dr. Verkuil berbeban untuk literatur Indonesia. Dia sangat prihatin karena pendeta-pendeta Indonesia dikatakan sangat malas membaca dan memang kurang fasilitas. Maka Verkuil banyak menulis. Siang malam dia menulis. Dengan waktu itu belum banyak orang punya pulpen seperti sekarang, ya, pulpen baik tinta maupun ballpoint seperti kita kenal. Masih dengan pena celup, dia menulis, diterangi oleh lentera. Siang dan malam dia menulis, saudara-saudara. Sampai seringkali dia bertengkar dengan istrinya, karena istrinya menginterupsi supaya dia makan. Dia suka marah sekali kalau dia sedang dapat inspirasi menulis, dia sudah asik menulis, lalu istri bilang, makan dulu. Dia marah kepada istrinya. Akhirnya istrinya punya cara. Bagaimana? Kalau Verkuil sedang menulis, kalau sudah jam makan, istrinya nggak panggil Verkuil makan, tapi datang berdiri di samping Dr. Verkuil dengan bawa piring, nasi dan semua makanan. Verkuil mengerti itu sudah jam makan. Istrinya tidak ngomong, jadi kan Verkuil sambil menulis cuma seperti anak kecil, lalu istrinya menyuapi dia. Nah, persoalan sudah selesai. Tidak lagi bertengkar, tapi Verkuil juga nggak sakit. Kamu dia bisa tetap menulis. Sudah lihat bagaimana orang itu berbeban. Lalu dia membeli satu rumah yang hari ini menjadi BPK Gunung Mulia di Kuitang. Sudah tahu Kuitang nomor 22 di sana. Itu dibeli oleh Dr. Verkuil. Tapi dia sendiri tinggal di rumah tua di belakang bangunan tersebut. Rumah besar itu dipakai untuk percetakan dan penerbitan buku. Itulah semangat Dr. Verkuil. Tapi itu bukan tanpa pengorbanan. Diceritakan dalam biografi itu, setiap anak, mereka punya 4 anak. Setiap anak ketika usia sekolah dasar dikirim ke Belanda untuk sekolah di sana. Belakangan hari, anak-anak mereka berkata, kami bangga ayah kami terkenal dan berjasa untuk pekerjaan Tuhan, tapi kami sendiri kurang mengenal ayah kami. Mereka berkorban begitu, kehilangan masa untuk bersama-sama dengan anak-anak mereka. Tidak terobati sakit rindu mereka.
tapi semua dia korbankan untuk pekerjaan Tuhan. Namun ketika satu orang rela mati seperti butir gandum jatuh ke tanah, sudah lihat hasil pelayan dokter Verkool itu sangat memberikan sumbangsi untuk gereja-gereja di Indonesia. Tuhan Yesus sendiri adalah sebutir gandum yang rela mati, dan dia menghasilkan banyak buah, termasuk saudara-saudara dan saya. Saudaraku, apa kita mau mengikuti jejak orang-orang yang rela memberikan diri, bersedia undercover, tidak dikenal, tidak disanjung, dengan sukacita rela memberikan sumbangsi apa saja yang kita mampu, yang kita bisa, kita berikan, dan bersedia kalau perlu rela berkorban dan menanggung risiko. Tuhan menyatakan di dalam Ibrani pasal 6 ayat ke-9 bahwa Allah tidak pernah akan lupa kepada pekerjaan dan kasih yang umatnya lakukan karena namanya. Kita mungkin tidak diingat orang, tapi Allah yang maha melihat, yang melihat yang tidak kelihatan, dia tidak mungkin melupakan jasa para agen rahasia tanpa nama ini. Kiranya kisah-kisah Prapaskah pada tahun 2015 ini menjadi berkat bagi saudara dan saya, dan kerohanian kita bertumbuh, kita makin cinta Tuhan, kita makin rela berpartisipasi dalam pekerjaan kerajaan surga untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa.